kembali lagi dengan kami kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan materi kedua kami, yaitu MRP dan ERP. Di sini teman-teman tahu tidak sih apa itu MRP? Jadi, Material Requirement Planning atau MRP merupakan metode yang berfungsi untuk menentukan komponen dan bahan apa saja yang dibutuhkan kapan dan seberapa banyak jumlah dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Seperti slide yang sudah tertera di samping ini, tujuan penerapan MRP dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengurangi jumlah persediaan. Yang kedua, mengurangi waktu tenggang lead time produksi dan pengiriman ke pelanggan. Yang ketiga, komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi. Lalu apa sih keuntungan dari MRP itu? Nah teman-teman, keuntungan dari MRP yang pertama, respon yang lebih baik bagi pesanan pelanggan. Kemudian respon yang lebih cepat terhadap pasar. Kemudian pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja terus ditingkatkan. Yang keempat, tingkat persediaan yang kurang. Sistem MRP, Material Requirement Plan. Suatu sistem pada umumnya terdapat input dan output. Input daripada sistem MRP adalah MPS, Master Production Schedule atau jadwal produk induk, Inventory Status File, berkas status persediaan, dan Bill of Materials, BOM atau daftar material, sedangkan outputnya adalah Order Release Requirement, kebutuhan material yang akan dipesan. Order schedule, jadwal pemesanan material, dan planet order, rencana pesan di masa yang akan datang. Nah, di sini juga ada 3 kekurangan MRP. 1. Penggunaan sistem MRP adalah integritas data, yang berarti bahwa jika data dalam laporan inventari salah, maka data BOM, master plan juga akan memberikan data yang salah. 2. MRP adalah sebuah sistem informasi yang benar-benar membutuhkan data spesifik mengenai beberapa lama perusahaan menggunakan komponen yang berbeda untuk memproduksi produk tertentu dan asumsi semua variabel. 3. Sistem ini juga beranggapan bahwa lead time dalam proses produksi sama seperti setiap produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Teman-teman, di sini ada 9 kelebihan MRP. 1. Memiliki kemampuan untuk memberikan harga yang lebih bersaing. 2. Mampu memberikan harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya. 3. Dapat meminimalkan stok atau persediaan bahan baku. 4. Memberikan layanan terhadap pelanggan secara lebih baik. 5. Mampu memberikan respon yang baik terhadap permintaan pasar. 6. Adanya kemungkinan untuk memperbarui program utama yang dijalankan. 7. Memiliki kemampuan untuk menunda atau membatalkan pesanan. 8. Dapat mengubah kuantitas pesanan. 9. Dapat memajukan atau bahkan menunda berakhirnya pesanan. Proses terjadinya MRP atau Material Requirement Planning. Yang pertama itu ada yang namanya netting. Netting atau persyaratan bersih adalah penentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor atau gross requirement dengan persediaan yang ada. Selanjutnya ada routing atau kualitas pesanan. Selanjutnya ada offsetting atau rencana pemesanan, dan yang terakhir ada X-loading. Pengertian RRP. RRP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu konsep untuk membuat perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan yang meliputi dana, mesin, sumber daya manusia, waktu, material, dan kapasitas. Ada 6 karakteristik ERP. Yang pertama yaitu sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client server, baik tradisional maupun berbasis web. Yang kedua, sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Selanjutnya, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Selanjutnya, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data, dan sistem ERP memungkinkan pengguna mengakses data secara real time. Ada beberapa manfaat RRP atau Enterprise Resource Planning. Yang pertama yaitu sistem RRP akan mempermudah proses pengendalian dan pemantauan proses bisnis. Fungsi otomatisasi yang dimiliki oleh RRP akan menjamin aliran informasi dapat tersalurkan dengan baik. Sistem RRP dapat mempersatukan banyak unit dalam ekosistem perusahaan, dan yang terakhir, dengan adanya sistem RRP, maka perusahaan yang sedang berkembang dapat beradaptasi dan lebih fleksibel dengan semua kebutuhan di masa mendatang. Modul-modul utama pada ERP. Yang pertama, Human Resource Modul atau modul sumber daya manusia. Yang kedua, Inventory Modul atau modul persediaan. Yang ketiga, Sales and Marketing Modul atau modul penjualan dan pemasaran. Yang keempat, Purchase Modul atau modul pembelian. Yang kelima, Finance and Accounting Modul atau modul keuangan dan akuntansi. Yang keenam, modul Customer Relation Management Modul atau modul manajemen hubungan pelanggan. Yang ketujuh, Manufacturing Modul atau modul manufacturing. Yang kedelapan, Supply Chain Management Modul atau modul manajemen rantai pasokan. Keuntungan dari ERP yaitu 1. Integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis tertentu. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi. Sistem ERP memiliki alat-alat pendukung pengambilan keputusan yang baik seperti alat perencanaan dan alat simulasi dapat membantu manajemen untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya seperti material, sumber daya manusia, dan mesin atau peralatan kerja. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Selain menyediakan perencanaan yang lebih baik, sistem ERP juga dapat meningkatkan efisiensi
pada aktivitas rutin harian seperti pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Yang keempat, pembentukan standarisasi prosedur. Sistem ERP didasarkan pada proses praktek internasional terbaik yang diadopsi oleh organisasi yang menerapkannya. Nah, kerugian dari ERP yaitu 1. Strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis proses, desain, atau pengembangannya. Yang kedua, waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. Yang ketiga, karyawan tidak siap untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Yang keempat, persiapan implementation tidak dilakukan dengan baik. Yang kelima, berkurangnya fleksibilitas sistem setelah menerapkan ERP. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami sangat berharap teman-teman dapat menjadikan ini sebagai bahan referensi dan tetap stay di rumah. Sampai jumpa di bangku perkuliahan.